Baik, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang khususnya mengambil mata kuliah komunikasi interpersonal. Saat ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan judul manajemen konflik dan mengelola konflik dalam hubungan. Ya. Tentu kita tahu bahwa konflik itu akan ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi bagaimana sikap kita di dalam kita itu, terlebih untuk mata kuliah komunikasi interpersonal, di dalam kita itu mengelola hubungan interpersonal, bagaimana kita memanajemen konflik itu dan mengelola konflik itu, sehingga itu dapat teratasi dengan baik. Nah, kita akan berangkat dari pengertian manajemen konflik ya. Nah, itu manajemen konflik itu adalah proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik, ya, sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik. Tujuan dari pengelolaan konflik itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Ya, ada pengertian dan juga tujuan. Ya, kemudian menurut Ross, manajemen konflik itu merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Ya, menurut Ross ya. Kemudian manajemen konflik itu dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Ya. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam mengelola konflik, yaitu ada 5 tahap ya dalam mengelola konflik. Yang pertama itu adalah pencegahan konflik ya. Jadi mulai dengan pencegahan. Itu bertujuan untuk apa? Untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Ya, kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik. Ya, tujuannya untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan konflik, yaitu bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat adalah resolusi konflik, yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Yang kelima adalah transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Ya, jadi ada pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan juga transformasi konfliknya. Nah, perlu catatan di sini adalah masing-masing tahapan itu akan melibatkan tahap sebelumnya. Misal pengelolaan konflik itu akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. Ya. Kemudian kita beranjak ke teori konflik. Ya, ada beberapa teori konflik. Yang pertama adalah teori hubungan masyarakat. Ya, di sini bisa dibaca bahwa menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran di sini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah teori kebutuhan manusia. Ya, ini menganggap bahwa konflik yang berakar itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasarannya adalah mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori negosiasi prinsip. Ya, teori ini menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Nah, sasarannya itu membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah teori identitas. Ya, ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasarannya adalah melalui fasilitas lokal karya dan dengan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Dan yang kelima adalah teori kesalahpahaman antar budaya. Ya, di sini teori ini berasumsi bahwa konflik itu disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya dan yang berbeda. Sasarannya di sini menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah teori transformasi konflik. Ya, ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasarannya yang mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak yang berkonflik. Ya, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan. Ya, kemudian kita akan menjak kepada konflik interpersonal. Ya, seperti yang awal dulu kita pelajari adalah ada hubungan manusia, yaitu I, it, I, you, dan I itu. Nah, keadaan pada hubungan yang berkonsep pada I, you, dan I itu memiliki perbedaan cara pandang, ketertarikan atau tujuan, dan merasakan kebutuhan untuk memecahkan perbedaan itu. Ya, ini ada beberapa bagian ya, di mana ini mencakup ekspresi ketidaksetujuan. Ya, di ekspresi ketidaksetujuan ini konflik terjadi ketika ketidaksetujuan atau ketegangan itu diekspresikan ya. Ketika ada nggak setuju atau tegang itu diekspresikan, itu yang terjadi konflik. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengekspresikan ketidaksetujuan secara terbuka atau tertutup, baik verbal maupun non-verbal. Ya, dia bisa terbuka atau tertutup ya. Ya, itu untuk mengekspresikan ketidaksetujuan. Kemudian saling tergantung ya. Ya, di sini konflik muncul antara orang-orang yang mempersepsikan dirinya saling bergantung pada saat konflik terjadi, baik level hubungan I itu dan I. Jadi konflik itu biasanya terjadi pada orang-orang yang memang saling tergantung, orang-orang yang punya hubungan ya, entah itu I, you, dan I itu. Jadi kalau tidak ada hubungan sama sekali, biasanya nggak ada konflik. Jadi bisa dilihat di kehidupan kalian juga, biasanya kalian itu mengalami konflik kepada orang-orang yang kenal atau dekat dengan kalian dan saling terhubung, entah itu dekat maupun hanya kenal ya. Kemudian kebutuhan resolusi ya, di sini konflik itu melibatkan dua persepsi yang berbeda dan kebutuhan akan perbedaan persepsi tersebut untuk dipecahkan. Apabila perbedaan masih ditoleransi, maka tidak akan terjadi konflik ya. Jadi memang penting untuk bisa kita menyamakan ya persepsi ya. Persepsi, dan kalau misalnya masih toleran ya konflik tidak akan mungkin muncul kembali ya. Nah, kemudian ada 5 prinsip konflik yang kita akan jelaskan secara cepat aja. Yang pertama adalah konflik hal yang wajar dalam hubungan ya, hal yang wajar ya. Semakin berarti seseorang dalam hidup manusia, terlibat dalam konflik adalah wajar. Ya. Konflik tidak selalu mengindikasikan hubungan tidak sehat atau dalam masalah, namun bagaimana mengelola konflik akan memengaruhi kesehatan hubungan. Ya. Jadi tentu semakin berarti, semakin orang itu memiliki hubungan dekat dengan kita, ya terlibat dalam konflik itu biasa. Nah, konflik mungkin ditunjukkan secara terbuka maupun tertutup. Ya. Konflik terbuka bersifat eksplisit, langsung, dan terus terang. Konflik tertutup menunjukkan ketidaksetujuan secara tidak langsung atau implisit. Bentuk konflik tertutup ya bisa agresif pasif. Ya, yaitu apa? Itu berperilaku agresif disertai penyangkalan perasaan.
Agresi pasif yaitu menghukum orang lain tanpa bertanggung jawab dengan hukuman tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui permainan ya. Jadi interaksi yang dipolakan di mana konflik yang sebenarnya itu tersembunyi atau disangkal. Yaitu dengan pemanfaatan palsu dibuat untuk berdebat atau saling mengkritik. Ya, contohnya ada mencela, ada blemish, ya, berpura-pura saling melengkapi, tapi sebenarnya itu menjatuhkan. Ya, seseorang secara bebas mengatur orang lain agar bisa terjatuh, ya, terjatuh, dalam tanda kutip, ya. Kemudian bisa yes, but, ya. Jadi, seorang yang berpura-pura minta pertolongan, tetapi kemudian menolak semua bantuan yang ditawarkan. Ya, kemudian prinsip yang ketiga adalah kelompok sosial itu membentuk makna. Ya, kebudayaan dan sosialisasi pada komunitas sosial itu mempengaruhi cara melihat dan menanggapi konflik. Ya, perbedaan kebudayaan mengenai konflik, perbedaan antara komunitas sosial, gender, orientasi sosial, ras atau etnis, ya itu mempengaruhi bagaimana orang itu mengkonflik. Jadi kita kan berbeda-beda. Ya, saat kalau cowok, cewek, kebudayaan yang berbeda, itu juga bagaimana berkonflik dan menyelesaikan konflik itu akan dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut. Kemudian konflik dapat dikelola dengan baik atau buruk. Ya, berbagai metode dapat memecahkan banyak masalah pula, tergantung bagaimana manusia mengatasi konflik tersebut. Mempelajari jenis komunikasi itu berbeda mempelajari jenis komunikasi berbeda itu mempengaruhi hubungan individu dan resolusi konflik yang membuat manusia memilih bagaimana menghadapi konflik dalam hubungan. Ya, jadi memang ya dapat dikelola dengan baik atau buruk, ya tergantung bagaimana metode kita. Nah, konflik baik untuk individu dan hubungan. Ya, ketika konflik dikelola konstruktif, maka manusia akan tumbuh sebagai individu yang berkuat hubungan. Ya, jadi memang konflik itu penting kalau itu dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan konstruktif ya, itu malah semakin dekat setelah selesai konflik, biasanya hubungan itu akan lebih baik dari hubungan yang sebelumnya. Atau bisa kalau misalnya itu konstruktif ya, tapi kalau tidak ya sebalikannya. Ya, kemudian ada tiga orientasi konflik, yaitu kalah-kalah, menang-kalah, dan menang-menang. Ya. Kalau kalah-kalah itu mengasumsikan bahwa konflik itu memberikan kekalahan pada setiap orang yang terlibat. Nah, ini bersifat destruktif bagi hubungannya. Jadi konflik itu tidak ada yang menang, pasti semuanya akan kalah. Ya, tidak ada pihak yang akan diuntungkan. Ya. Ya, kemudian yang kedua adalah menang kalah. Ya, ini yang sering terjadi ya. Ya, itu memandang konflik sebagai kemenangan dan kekalahan dalam perselisihan. Maka ada pemenang. Kekalahan satu pihak biasanya dimungkinkan pembalasan yang membuat situasi menang kalah di kesempatan lainnya. Jadi memang ini yang sering terjadi. Jadi kita berusaha untuk menang dari konflik ya, sehingga ada pihak yang kalah yang bisa konflik itu konflik secara batin, ya, kemudian atau konflik secara fisik, ya, perang di mana-mana, sehingga orang itu akan berusaha untuk menang, sehingga yang pihak yang kalah dia akan menunjukkan balas dendam di suatu hari di kemudian hari supaya dia bisa menang, ya, kemudian satu pihak menjadi kalah. Ya, itu adalah konflik yang orientasi yang menang kalah. Kemudian yang ketiga adalah menang-menang atau win-win, ya. Ini mengasumsikan bahwa biasanya terdapat cara untuk mengatasi perbedaan agar setiap orang yang terlibat konflik merasa diuntungkan. Ya, jadi ini yang seharusnya bisa kita alami. Ya. Jadi setiap ada konflik, ya kita membuat supaya itu ada akhir solution yang sama-sama menang. Ya, jadi win-win solution. Ya. Ya, karena itu bagaimana kita mengelola ya supaya semuanya itu bisa merasa saling diuntungkan. Nah, bagaimana menanggapi konflik ini ada beberapa bagan ya. Jadi ada aktif ya, kemudian ada pasif. Di sini ada konstruktif dan destruktif ya. Di sini ada respon keluar, respon menyuarakan pendapat, respon loyalitas dan respon pengabainya. Jadi misalnya kalau menanggapi konflik secara aktif tetapi destruktif ya, itu biasanya apa? Ya, itu respon keluar ya. Jadi aktif tetapi destruktif, yaitu respon kita keluar. Yaitu biasanya itu meninggalkan hubungan dengan keluar atau menarik diri secara fisik atau psikologis. Ya, jadi meninggalkan atau menarik diri ya keluar dari komunitas.
Tetapi ada aktif tetapi konstruktif. Ya, di responnya apa? Dia menyuarakan pendapat. Nah, dari bentuknya ya dia menyuarakan konflik secara langsung dan berusaha menyelesaikannya. Ya, jadi dia berusaha menyelesaikan itu dengan secara konstruktif, ya, menyuarakan pendapatnya. Nah, tetapi ada pasif namun konstruktif. Nah, ini loyalitas. Ya, dia komitmen untuk menetap pada hubungan meskipun terdapat perbedaan. Ya, ini loyalitas ya. Jadi sekalipun dia pasif, ya, tetapi dia ingin menunjukkan konstruktif ya, supaya konstruktif ya. Jadi dia akan tetap ada di hubungan, tapi meskipun itu ada banyak konflik, banyak perbedaan, banyak ketidaksamaannya. Kemudian yang terakhir bisa ini adalah hubungan konflik yang pasif tetapi destruktif ya, yaitu pengabaian. Itu dia akan menyangkal atau meminimalisir masalah yang mengarah ke konflik terbuka ya. Ya, jadi pasif namun jadi pengabaian ya, menyangkal ya. Ya, kemudian pola komunikasi selama konflik ya, polanya di sini ya, keterampilan komunikasi membentuk proses dan hasil konflik, baik yang mengembangkan dan mengalami konflik yang efektif. Ya, komunikasi konflik ada yang tidak produktif, tetapi juga ada komunikasi konflik yang konstruktif. Ya, di sini ada tahap awal, menengah, dan lanjutnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi konflik yang tidak produktif. Ya, tahap awalnya apa? Di sini tahap awalnya itu kesalahan mengkonfirmasi orang lain. Ya. Nah, kemudian menyangkal perasaan dan permintaan lawan bicara. Nah, kemudian tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau mendengarkan selektif. Ya, kemudian penghinaan secara nonverbal dan iklim negatif mulai terbangun. Ya, tahap awalnya itu dimulai dari sini. Jadi komunikasi konflik yang tidak produktif ya, dari hal-hal ini. Kemudian tahap menengahnya adalah dia kitchen sinking, yaitu segala sesuatu itu menjadi bahan perdebatan. Nah, kitchen sinking itu muncul saat seseorang itu memiliki banyak kepentingan yang ditahan beberapa waktu dan dimunculkan pada saat konflik dan juga sering interupsi. Ya, jadi meledak pada jadi ditahan, kemudian tapi saat ada konflik dimunculkan situ. Nah, tanda lanjutnya ada self-summarizing, ya, jadi ya menyimpulkan sendiri. Ya. Nah, kemudian mengembangkan iklim defensif, jadi ya hubungannya nanti ke depannya ya dia akan menyimpulkan dia itu tidak akan apa ya, ya dia menyimpulkan sendiri dengan hubungan dengan orang lain. Ya, jadi dia akan mengembangkan iklim yang defensif ya, tidak mau untuk membaur lagi, tidak mau untuk sama-sama berkomunikasi lagi. Nah, kemudian ada komunikasi konflik yang konstruktif. Ya, tahap awalnya dia di sini adalah membangun manajemen konflik konstruktif. Ya. Kemudian saling mengkonfirmasi satu sama lain. Ya, ini ada tahap awalnya itu. Jadi manajemen membangun ya manajemennya. Kemudian tahap menengahnya adalah membangun agenda. Ya, fokus pada isu-isu utama, bracketing, yaitu menggolongkan isu primer dan sekunder. Ya. Tahap selanjutnya adalah bisa berkolaborasi dan terlibat perjanjian, yaitu membangun solusi melalui negosiasi dan menerima usulan. Jadi ini ada komunikasi konflik yang konstruktif ya, dimulai dari membangun manajemen, kemudian membangun agenda fokus pada isu penting, kemudian bisa kolaborasi. Ya. Nah, ini ada beberapa keterampilan untuk mengelola konflik ya. Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memperhatikan tingkat makna hubungan. Ya, tingkat makna hubungan apa? Kemudian berkomunikasi secara suportif, mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanggung jawab pada pikiran, perasaan, dan isu yang dikatakan. Ya. Jadi kita perhatikan pada makna hubungan itu apa ya kalian dengan orang lain. Kemudian komunikasi secara suportif ya. Dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanggung jawab pada pikiran, perasaan, dan isu yang dikatakan. Kemudian memeriksa persepsi, mencari titik persetujuan, mencari cara untuk menjaga perasaan orang lain, dan membayangkan perasaan Anda di masa depan. Nah, ini pentingnya. Jadi kita memeriksa persepsinya kita itu bagaimana, kemudian kita cari titik persetujuan, titik yang konstruktif. Ya. Kemudian cari cara untuk menjaga perasaan orang lain, dan bayangkan perasaan Anda di masa depan itu seperti apa kalau Anda bisa mengelola konflik. Ya.
Nah, komunikasi efektif selama konflik berlangsung. Ya, jadi bagaimana komunikasi efektif selama konflik berlangsung? Yang pertama adalah kita fokus pada sistem komunikasi secara keseluruhan. Ya, fokus pada secara keseluruhan, jangan pada satu persoalan tertentu. Kemudian penentuan waktu konflik yang memiliki tujuan. Ya, kemudian mengarahkan orientasi konflik yang menang-menang tadi ya, yang win-win ya. Jadi orientasinya kepada yang menang-menang. Ya dengan apa? Dengan identifikasi perasaan dan kebutuhan Anda, mengetahui perasaan, kebutuhan lawan bicara, fokus pada bahasa yang meningkatkan kerjasama, menyeimbangkan dua kepentingan. Ya. Fokus pada ini, ya kita fokus pada ini. Ya, kemudian hargai diri Anda, partner, dan hubungan yang dibina. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan pemakluman jika keadaan diperlukan. Ya, ini penting. Ya, komunikasi akan efektif ya selama konflik berlangsung. Kalau kita melakukan hal-hal ini. Ya, demikian materi tentang manajemen dan membina konflik di dalam hubungan. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan materi sampai selesai.